Sebuah pintu rumah sederhana terbuka pelan di Solo, dan di baliknya dua tokoh besar bangsa saling menyapa hangat. Yang satu pemimpin masa kini, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang satu lagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sang arsitek kebijakan besar yang masih menjadi bayang-bayang penting kekuasaan. Tapi apakah ini sekedar silaturahmi antara dua pemimpin? Ataukah ini momen krusial transisi pengaruh dan penguatan arah politik luar negeri Indonesia? Inilah kisah dari balik pertemuan Prabowo dan Jokowi. Kisah yang lebih besar dari sekedar jabat tangan dan senyum di depan kamera. Minggu 20 Juli 2025, langit Solo mulai meredup saat iring-iringan kendaraan Presiden RI Prabowo Subianto memasuki kawasan Sumber Surakarta. Pukul 18.00 WIB, Prabowo turun dari mobil, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang menyambut mereka bukan hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tapi juga Ibu Negara Iriana, yang sudah menunggu di depan pintu gerbang rumah. Senyum mengembang, pelukan hangat, dan tatapan penuh respek. Momen itu bukan sekedar silaturahmi biasa. Dalam sejarah kekuasaan Indonesia, tak banyak pemimpin yang dengan rendah hati kembali ke rumah sang pendahulu untuk berbagi cerita, meminta masukan, bahkan mungkin membangun poros kekuatan baru. Dalam suasana santai di ruang tamu yang tak berubah sejak era Jokowi, Prabowo membuka cerita. Ia baru saja menyelesaikan lawatan 15 hari ke berbagai penjuru dunia. Arab Saudi, pusat diplomasi dunia Islam. Brazil, pintu masuk ke Amerika Latin. Belgia dan Prancis, jantung Uni Eropa. Hingga Belarus, negara yang menyimpan potensi kerjasama ekonomi di tengah blokade geopolitik. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan satu hal yang jadi sorotan besar. Saya ceritakan ke Pak Jokowi, kita akhirnya tembus perundungan CIPA dengan Uni Eropa. 10 tahun negosiasi, akhirnya bisa kita dorong tembus. CIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah perjanjian yang membuka akses besar bagi produk Indonesia ke pasar Eropa. Di bawah Prabowo, Indonesia berhasil menembus kebuntuan yang bahkan sempat membeku di era sebelumnya. Dan Jokowi, ia mendengarkan penuh perhatian. Karena ini bukan hanya keberhasilan Prabowo, tapi juga kelanjutan diplomasi ekonomi yang ia rintis bertahun-tahun sebelumnya. Tapi tak hanya Uni Eropa. Lawatan Prabowo juga membuka lembaran kerjasama baru dengan Belarus. Negara ini sangat tertarik pada komoditas Indonesia. Karet sebagai bahan utama industri, potas atau kalium untuk pupuk, potensi besar untuk ketahanan pangan. Dan yang paling penting, kakao atau coklat. Harga coklat dunia sedang sangat tinggi. Banyak negara berharap pada pasokan dari kita. Kita harus segera pembibitan dan peremajaan, ujar Prabowo dengan nada serius. Ini adalah sinyal penting bahwa diplomasi tidak lagi berhenti di politik, tapi juga menyentuh hulu pertanian, komoditas rakyat, dan industrialisasi lokal. Di tengah dunia yang terpecah antara blok barat dan timur, Prabowo menyampaikan sikap tegas Indonesia. Kita tetap netral, kita negara non-blok, kita masuk BRICS, tapi kita juga daftar ke OECD. Kita ingin bersahabat dengan semua negara. Pernyataan ini bukan basa-basi. Masuknya Indonesia ke BRICS, blok negara berkembang yang menantang dominasi dolar dan dominasi barat, menjadi langkah strategis. Tapi di sisi lain, keikutsertaan dalam OECD, kelompok negara-negara maju, menunjukkan bahwa Indonesia ingin duduk di dua meja, timur dan barat. Inilah wajah Indonesia hari ini. Tidak lagi sekedar pengikut tapi penentu. Tidak lagi hanya menyambut tapi juga menawarkan. Diplomasi aktif, cerdas, dan penuh keberanian. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini bukanlah peristiwa politik biasa. Ini bisa dibaca sebagai penyambung visi, penguatan sinyal stabilitas, dan mungkin konsolidasi kekuasaan yang jauh lebih dalam. Gibran yang hadir sebagai wakil presiden dan sekaligus anak Jokowi menjadi simbol ikatan kuat antara dua generasi ini. Apakah ini awal dari era baru politik Indonesia yang lebih bersatu?
Atau justru penegasan bahwa kendali kekuasaan masih dipegang oleh lingkaran yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Beberapa hari sebelum pertemuan ini, Prabowo juga menjadi sorotan dunia saat hadir di Bastille Day 2025 di Prancis sebagai tamu kehormatan. Itu adalah sinyal kuat bahwa Indonesia kini dianggap pemain penting di mata Eropa. Selain itu, rumor beredar bahwa pertemuan ini juga membahas soal posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan, potensi ekspansi kerjasama pertahanan, dan rencana jangka panjang transformasi industri militer Indonesia. Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan antara masa lalu dan masa depan, antara dunia yang terpecah dan semangat persatuan, antara diplomasi kata-kata dan aksi nyata di lapangan. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi bisa jadi bukan sekedar reuni hangat, tapi babak baru tentang siapa yang sebenarnya memegang arah bangsa ini. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia berada di jalur yang tepat di bawah kepemimpinan saat ini? Apakah diplomasi Prabowo membawa masa depan yang lebih mandiri dan kuat bagi bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti cerita mendalam tentang dinamika kekuasaan dan masa depan Indonesia di panggung dunia.